Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dera Alpehaki akan merepresentasikan materi tentang pengembangan diri. Materi pengembangan diri yang pertama, pengertian pengembangan diri. Pengertian pengembangan diri ialah suatu kegiatan meningkatkan kemampuan diri berdasarkan pemahaman tentang potensi diri yang positif dan mampu mengangkat kepercayaan diri, sehingga dapat merubah keadaan diri dari yang sebelumnya hanya bermanfaat bagi sedikit orang menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Lalu yang kedua, arti dan pentingnya pengembangan diri. Pengembangan diri sangatlah penting karena dapat mengembangkan diri kita, akan dapat mengenali potensi diri, motivasi diri, sehingga dapat meraih kesuksesan baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual. Dengan mengembangkan diri, kita dapat juga menyebutkan konsep diri. Konsep diri yang pertama, ada manajemen kepribadian. Kepribadian adalah kesatuan organisasi yang dinamis. Sifatnya dari sistem psikofisis individu yang menentukan kemampuan penyesuaian diri yang unik. Sifatnya terhadap lingkungannya. Kepribadian itu merupakan perangsang atau stimulus sosial bagi orang lain. Reaksi orang lain terhadap saya, itulah pribadi saya. Pendapat menurut May Martin dalam Kartono tahun 2005. Kepribadian adalah segenap organisasi mental dari manusia pada semua tingkat dari perkembangannya. Menurut Warpen dalam Kartono tahun 2005. Dari tiga pengertian tentang kepribadian tersebut, tampak bahwa kepribadian bukanlah konsep tunggal, melainkan sangat kompleks dan semua itu ada dalam diri kita. 1. Motivasi untuk merubah sikap. 2. Mengapa mesti minder? 3. Ciptakan kesempatan. 4. Mempunyai pendapat. 5. Memandang dengan menyeluruh atau holistik. 6. Jadilah tajam. 7. Menghargai waktu. 8. Mendengarkan dengan telinga dan mata. 9. Menghargai diri sendiri. 10. Menghargai sang pencipta. 11. You can if you think you can. Pengembangan diri. Solusi mengatasi hambatan dalam pengembangan diri. Memang banyak aspek penghambat pengembangan kepribadian kita. Namun, sebenarnya masalah itu bisa diatasi dengan cara. Bicara adalah perkara mudah. Namun, hanya bicara yang diikuti oleh tindakan dapat membuat segalanya menjadi lebih baik. Anda tidak akan dapat mencapai kemajuan apabila selalu mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama. Oleh karena mengubah cara harus sering dilakukan meskipun dapat membuat Anda merasa kurang nyaman. Anda harus berusaha menghentikan kebiasaan yang tidak baik dengan sungguh-sungguh. Kesimpulannya ialah bahwa pada dasarnya manusia dilahirkan tidak dalam keadaan kosong seperti kertas putih. Namun ia sudah memiliki potensi dan kecenderungan tertentu yang apabila didukung oleh lingkungan yang positif, maka ia akan berkembang sesuai dengan potensinya tersebut. Tidak ada satupun manusia yang dilahirkan dengan tidak memiliki sebuah kelebihan. Artinya, semua orang pasti memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Hanya masalahnya, apakah bakat dan potensi itu dikembangkan atau dibiarkan berkarat sehingga menjadi tumpul. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pengembangan diri. Dalam melaksanakan pengembangan diri, kita memerlukan tolak ukur yang nyata dan aplikatif untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan yang telah kita capai. Konsep sharpening out our concept and tools dalam kurung SHOOT
yang dikembangkan oleh lembaga manajemen terapan Trusko berikut ini dapat kita jadikan sebagai contoh daftar aktivitas pengembangan diri. Yang pertama, memperluas pengetahuan mengenai fakta situasional. Jangan bersikap tak acuh dengan lingkungan sekitar. Kedua, menjalin hubungan dengan orang lain. Ketiga, mengelola waktu secara efektif. Keempat, menjaga keaktualan pengetahuan agar tidak tertinggal dan relevan. Jangan malas mencari pengetahuan baru. Kelima, berlatih untuk mengumpulkan fakta dan membuat asumsi. Keenam, membuat jurnal pribadi dengan menggunakan catatan harian agar jadwal kita menjadi teratur. Terakhir, menentukan batas-batas kekuasaan dan otoritas yang kita miliki. Pertama, jelas agar kita dapat leluasa berkembang. Kedua, mendengarkan dengan seksama. Ketiga, melakukan pengambilan keputusan dengan baik. Keempat, membiasakan membuat teknik perencanaan atau planning yang baik. Metode pengembangan diri yaitu pertama, observasi. Kedua, refleksi. Ketiga, bacaan penuntun. Keempat, kunjungan atau ikatan. Kelima, mencari umpan balik. Keenam, mencari tantangan. Lalu ada strategi pengembangan diri dipaparkan secara singkat dan diambil dari pendapat Martha Mary McGraw 1987 dalam bukunya 60 Cara Pengembangan Diri, yaitu yang pertama, menjadi diri sendiri yang khas. Kedua, berkembang terus. Ketiga, menjadi menarik. Keempat, bertanya pada diri sendiri. Kelima, bersahabat. Keenam, mendukung orang lain. Ketujuh, mengembangkan talenta. Lalu ada strategi pengembangan diri. Yaitu yang pertama, membiarkan diri menjadi bahagia, belajar mencintai, bernyanyi, santai, dan tertawa. Kedua, menjaga kondisi fisik. Ketiga, berbagi dengan orang lain. Keempat, memaafkan dan melupakan. Kelima, berusaha untuk tidak tenggelam. Keenam, bersikap lembut namun tegas. Ketujuh, jok yang cerdas. Dan yang terakhir, faktor-faktor penghambat pengembangan diri, yaitu yang pertama, faktor yang berasal dari lingkungan. Kedua, faktor yang berasal dari diri individu atau sendiri. Dan yang terakhir, ketiga, tentu faktor usia.